pernyataan saudara Lalhati pelapor yang dugaan tidak nyamanan penyidik karena adanya oknum-oknum yang bermain di belakang layar menggunakan intervensi kekuatan masyarakat sehingga gelar perkara kemarin dinyatakan atau dinilai tidak profesional. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Perlu saya sampaikan di awal bahwa saya akan menyampaikan atau menanggapi apa yang menjadi hak dan kewenangan saya sebagai kuasa hukum. Ya, berkenaan apa yang disampaikan atau ditanyakan rekan-rekan tadi, sepertinya apa yang disampaikan saudara Lalhati itu agak berlebihan ya. Kenapa? Karena ini institusi besar, kepolisian ini institusi besar. Kalau kemudian memutus sebuah perkara, hasil gelar perkara itu karena sebuah desakan-desakan, saya kok kurang meyakini ya. Kenapa? Karena perkara ini sebenarnya perkara sepele saja, sama dengan perkara-perkara yang lain. Masih banyak perkara-perkara yang lebih sulit dalam penyelidikan, tapi Polri menyelesaikan, khususnya Polresta Banyuwangi menyelesaikan dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan di hadapan persidangan. Jadi saya agak sedikit miris ya. Memang saya membaca di beberapa media yang beredar itu bahwa seolah-olah penetapan gelar perkara yang berdasarkan SP2HP itu yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka adalah sebuah kredibilitas yang sangat rendah pada saat apa yang dituduhkan oleh saudara Lalhati terhadap institusi kepolisian itu memang benar terjadi. Kemudian yang kedua, saya mengharap kepada rekan saya ini, rekan sejawat ya, beliau ini kan aparat penegak hukum. Menurut undang-undang, pengacara itu adalah aparat penegak hukum. Jadi tolonglah apa yang disampaikan harus difilter, karena dikhawatirkan nanti menimbulkan persoalan baru. Kenapa? Dengan pernyataan yang bersangkutan itu kan sama halnya menuduh pelapor seolah-olah kan bermain kotor atas perkara ini. Nanti bagaimana kemudian pada saat pelapor mempersoalkan, kan pasti timbul perkara baru lagi. Jadi saya rasa saya menghimbau kepada abang saya Lalhati, sudahlah dihadapi aja perkara-perkara yang sudah bergulir ini, tidak menimbulkan suatu persoalan baru yang kemudian nanti saya khawatir dengan tindakan-tindakan beliau yang mengulang-ulangi perkara baru itu setelah adanya penetapan tersangka yang berdasarkan SP2HP itu nanti akan mencukupi unsur syarat daripada penahanan. Karena syarat daripada penahanan itu sendiri, satu unsur objektif itu di atas ancaman hukuman 5 tahun. Sementara perkara beliau ini ancaman hukumannya itu yang diterapkan 10 tahun. Kemudian unsur subjektif tidak mengulangi tindak pidana lagi. Maka dengan penyampaian-penyampaian beliau yang berulang-ulang kali, ini juga menimbulkan persoalan baru. Belum lagi beliau sudah menghilangkan alat bukti yang di akun Facebooknya itu yang menjadi alat bukti yang sekarang ini. Jadi ayo jaga kondusivitas, janganlah menyampaikan hal-hal yang tidak berdasar sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat. Seperti itu. Untuk menanggapi kliennya Bapak yang ini dilaporkan oleh saudara Lalhati dulu. Kalau soal masalah itu ya kita tunggu saja. Kabarnya kan saudara Lalhati bersama tim kan melakukan pelaporan ya di Polresta Banyuwangi, kemudian juga melayangkan gugatan di pengadilan negeri. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nggak akan menanggapi hal-hal yang bukan di wilayah kewenangan saya. Biarlah itu bergulir,
soal masalah materi-materi hukum nanti ya kita buktikan di persidangan. Berkenaan dengan itu mungkin saya pun juga akan membentuk tim ya, karena bagi saya persoalan yang seperti ini tidak harus ditanggapi secara serius. Biarlah tim saya nanti yang menanggapi persoalan-persoalan itu ya. Berkaitan dengan penahanan Pak, ini kalau secara relatif dengan tersangka, Kenapa? bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya, berdasarkan SP2HP yang terakhir kali dikirim ya, itu dikirim per tanggal 2 April. Kemudian tentu gelar perkara itu dilaksanakan sebelum tanggal 2 April tersebut. Di sana menyebutkan bahwa hasil gelar perkara itu meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Berkenaan dengan surat penetapan tersangka dan lain sebagainya, itu bukan wilayah kami. Kami sebagai pelapor melihat secara langsung SP2HP di sana menyebutkan tersangka, ya itulah yang menjadi acuan kami. Gitu. Untuk proses penahanannya Pak, Kenapa? penahanannya kira-kira sampai kapan Pak? Ya, itu lagi-lagi itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan subjektif daripada penyidik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.